Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله ومعشر الطلبة حياكم الله وبارك فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah atau yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang mana kenikmatan ini tidak akan mungkin bisa terbalaskan dengan apa yang kita lakukan. Amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu tidak akan bisa membalas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita hingga ketika kita meninggal pun, ketika kita berada di alam akhirat, Allah terus senantiasa memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa menginjakkan kaki dan bisa beristirahat di tempat terakhir kita, tujuan kita itu jannah, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan kembali meneruskan kajian kita dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang pertama, yang mana Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya bahwasannya akal itu memiliki cabang-cabang. Akal memiliki cabang-cabang, yang mana cabang-cabang ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dilarang. Yang dilarang sini adalah sifat-sifat yang dilarang, sehingga orang yang berakal dia akan menghindarinya. Nah, dikarenakan akal ini memiliki cabang-cabang, makanya beliau jadikan cabang-cabang tersebut menjadi suatu bab dalam kitab ini, dan beliau menyebutkan 50 bab dalam kitab Rawdatul Uqala. Taib. Kemudian, ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahmakumullah, bab yang pertama yang beliau atau yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, setelah kita menyebutkan beberapa sifat, beberapa karakteristik dari seorang yang berakal pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk dalam bab yang disebutkan oleh beliau, yaitu zikru islahis sarair biluzumi taqwallahi azza wa jal. Bab yang pertama adalah penyebutan tentang perbaikan hati
perbaikan hati dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, memperbaiki hati dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bab yang pertama kali disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala dalam bab-bab tentang cabang-cabang akal, dan beliau utamakan hal ini pertama kali, ya, yaitu apa? Tentang perbaikan hati. Kenapa hati ini didahulukan daripada yang lainnya? Nah, dikarenakan hati merupakan poros, ya, inti dari jiwa kita, inti dari tubuh kita. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idza saluhat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwasannya, ya, segumpal darah, segumpal daging itu adalah hati. Jikalau hati ini jikalau hati ini baik, maka akan baik juga seluruh tubuhnya. Dan apabila hati ini rusak, maka akan rusak juga seluruh tubuhnya. Nah, oleh karenanya berdasarkan, ya, hal tersebut, kemungkinan besar, ya, atau dikarenakan Imam Al-Busti rahimahullah ta'ala mengetahui bahwasannya hati adalah sesuatu yang paling perlu untuk diperbaiki agar menjadi orang yang berakal, maka beliau, ya, menyebutkan bab yang pertama dengan memperbaiki hati. Jikalau seseorang ingin menjadi orang yang berakal, yang pertama kali harus diperbaiki adalah hatinya. Tidak akan bermanfaat amalan yang besar apabila hatinya rusak. Tidak akan bermanfaat amalan yang mungkin menurut seseorang itu adalah amalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga, jikalau hatinya, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah orang munafikin. Taib. Kaum munafikin pada zaman Nabi SAW, mereka itu setiap harinya salat di belakang Rasulullah SAW. Keutamaan yang sangat besar, sesuatu yang diinginkan oleh setiap kaum muslimin. Jangankan salat di belakang Rasulullah, sekarang ada Imam Masjidil Haram saja datang ke mahat ini. Misal Sudais misalkan, ya, datang ke mahat ini, kemungkinan besar mahat ini, kemungkinan besar yang salat sampai keluar-luar, ya kan? Nah, karena kan kemungkinan, ya, semua ingin, ya, datang kemudian salat di belakang atau mendengarkan lantunan yang indah dari beliau. Nah, ini salat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang remeh atau amalan yang besar? Besar sekali. Nah, tapi ternyata amalan yang sangat besar. Bayangkan ini salat yang merupakan tiang agama dilakukan di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi imam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanan kirinya para sahabat yang mulia, di antaranya 10 orang yang masuk surga, di antaranya adalah 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya, bayangkan semua sahabat, ya, ada di situ. Nah, kita bayangkan juga kalau misalkan sekarang para masyayikh yang masih hidup ada di samping kita, kita sangat senang sekali. Ya. Nah, ini kaum munafikin, mereka salat di belakang Rasulullah SAW di sisi para sahabat, tapi ternyata amalan tersebut tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Karena apa? Karena hatinya rusak. Ya, karena hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya tidak bermanfaat. Nah, kemudian juga kisah seorang, ya, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika dia berjihad, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam berperang, sehingga para sahabat mengira huwa min ahlil jannah. Huwa min ahlil jannah.
Kemudian kata Rasulullah SAW, la bal huwa min ahlin nar. Ya, tidak, bahkan dia itu termasuk penduduk neraka. Nah, penduduk neraka. Para sahabat heran. Kenapa orang yang seperti ini yang berjuang di jalan Allah dengan sekuat tenaga membunuh orang-orang kafir dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk neraka. Nah, penasaran. Ya, akhirnya kemudian Bilal bin Rabah pada malam harinya setelah peperangan selesai, pada malam harinya keluar kemudian menyelidiki. Penasaran kenapa sih si fulan ini ya dia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk atau ahli neraka, padahal dia sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Bilal melihat di rumahnya, ternyata dia terluka. Setelah terluka, dia tidak sabar dan akhirnya bunuh diri. Nah, sebelum dia bunuh diri, ya, kenapa dia bunuh diri? Dikarenakan hatinya ya tidak atau kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sabar dan akhirnya bunuh diri. Taib. Karena kata Rasulullah SAW yang maknanya ya sesungguhnya di antara kalian ada yang kalian anggap sebagai penduduk surga padahal dia adalah ahli nar. Kenapa? Karena hatinya tidak sesuai dengan amalan zahirnya. Jadi sebesar apapun amalan seseorang maka tidak akan bermanfaat apabila hatinya rusak. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang berakal, perbaiki dulu hati kita. Perbaiki hati kita. Para ulama telah menyebutkan bagaimana cara agar kita bisa memperbaiki hati kita. Banyak, di antaranya adalah yang paling utama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali. Kenapa? Karena hati kita ini di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa balikan kapanpun ia inginkan, kapanpun ia kehendaki. Oleh karenanya jikalau hati kita ingin baik, hati kita ingin sehat, hati kita ingin lurus, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita terus diperbaiki, terus menjadi hati yang baik, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan kesolehan dalam hati, tidak akan ada yang bisa memberikan keimanan dalam hati, tidak akan ada yang bisa memperbaiki hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang berhati atau yang keimanan itu keimanan itu dibuktikan dengan zahir dan batin. Baik. Yang kedua, yang paling utama setelah setelah menyadarkan diri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah talabul ilmu. Menuntut ilmu. Mengapa? Dikarenakan dengan menuntut ilmu kita akan tahu kiat-kiat dalam memperbaiki hati. Oleh karenanya banyak sekali kitab-kitab yang menyebutkan tentang kiat-kiat memperbaiki hati. Ibnu Qayyim rahimahullah taala banyak sekali kitab-kitabnya yang terkenal yang terkenal yang mana isinya itu adalah kiat-kiat untuk mengobati hati kita. Ya, makanya ada seseorang bertanya kepada Syekh Fauzan, Syekh, apakah benar Ibnu Qayyim itu adalah dokter hati? Ya. Nah, jadi sampai karena terkenal Ibnu Qayyim itu kitab-kitabnya itu berkaitan dengan hati, beliau sampai mungkin terkenal di antara masyarakat awam sebagai dokter hati. Kemudian tapi kata Syekh Fauzan, tidak, dokter hati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Ibnu Qayyim pun mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dokter hati itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau hanya memperbaiki. Tapi apa intinya? Masyarakat umum, masyarakat awam, mereka sudah ada image, sudah ada pemikiran bahwasannya Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah ulama yang
karya-karyanya itu mengobati hati. Ya, ad-da'wa dawa al-fawaid. Masyaallah, al-fawaid itu kalau misalkan kita baca, subhanallah, ya, maknanya kata-kata yang singkat tapi padat. Indah sekali kata dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Nah, banyak sekali, ya, Madarijus Salikin, Taib, Ad-Dawa, kemudian dalam kitabnya Nuniyah juga banyak, ya, banyak sekali, atau Miftah dari Sa'adah, ya, banyak sekali kitab-kitab beliau yang bertujuan, ya, berkaitan dengan hati. Taib. Kemudian dikatakan kemudian Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala menyebutkan satu hadis, ya, dari Usama bin Syarik, ya, atau Syuraik. Usama bin Syuraik atau Syarik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Ya. Rasulullah SAW bersabda, apa yang makarihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Sesuatu yang Allah benci darimu, ya, sesuatu yang Allah benci darimu, maka jangan engkau lakukan ketika engkau bersendirian. Ketika engkau bersendirian. Ya. Apa-apa yang Allah benci darimu, maka jangan engkau lakukan ketika engkau bersendirian. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan orang ketika dia bersama-sama atau ketika dia berkumpul dengan ikhwah, dengan keluarganya, dia akan malu ketika dia melakukan satu hal yang dilarang. Tapi ketika dia bersendirian, dia merasa tidak diawasi, akhirnya dia pun kebanyakannya terjatuh ke dalam kesalahan, ya, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, oleh karenanya, kenapa seorang seperti itu? Dikarenakan hatinya kurang bersih, dikarenakan hatinya kurang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hatinya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan malu kepada Zat yang Maha melihat, kepada Zat yang Maha mengawasi, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun dia berada, baik ketika dia bersama ikhwah, baik dia bersama keluarganya, atau ketika bersendirian. Ketika dia itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menghindari itu, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dia berada, Allah akan mengawasi dan melihatnya. Nah, tapi ketika hati ini kurang bersih, ya, ketika hati ini berpenyakit, maka kadang seseorang menyepelekan, ya, kadang seseorang meremehkan, kadang seseorang mungkin, ya, kurang imannya sehingga dia berani, ya, dia berani melakukan kemaksiatan ketika Allah melihat dirinya, ketika Allah mengawasi dirinya. Sekarang misalkan santri, ya, santri, ya, di hadapannya ada ustadznya, ada gurunya. Apakah santri tersebut akan malu, akan berani ketika di hadapan ustadznya ngobrol? Dia di hadapan ustadznya nih, kemudian ustadznya malah ngobrol berdua, sampai tertawa-tertawa. Ya, kira-kira santri tersebut berani nggak seperti itu? Kemungkinan enggak. Ya, karena di hadapannya ada ustadznya. Ya, apalagi cuma berdua lagi, santrinya cuma berdua, dilihatin sama ustadznya. Pasti santri tersebut akan diam, kemudian fokus ke depan. Ya, nah, apabila di hadapannya itu seorang manusia, makhluk biasa, lalu bagaimana apabila di hadapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya dia harus lebih takut, tentunya dia harus lebih bisa menjaga diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau satu hadis lagi barusan. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat yang lain, ma karihta an yarahun nasu minka syai'an. Ya, ini lafaz yang lain. Ma karihta an yarahun nasu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Ya, apabila apa-apa yang engkau benci ketika manusia melihatmu melakukannya, maka jangan engkau lakukan ketika engkau bersendirian. Makarihta an yarahun nasu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Ya.
Apa-apa yang engkau benci, apa-apa yang engkau tidak sukai ketika manusia melihatmu melakukan hal tersebut, maka jangan engkau lakukan ketika engkau bersendirian. Ya, antum buka sesuatu yang diharamkan di hadapan orang, mungkin antum tidak suka. Nah, maka jangan engkau lakukan, jangan membuka hal tersebut ketika tidak ada orang. Ya, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, yang mana apabila kita cinta kepada Rasulullah SAW, jangan lakukan ini. Ya, apabila kita ingin hati kita baik, jangan lakukan ini. Mungkin kita salat dulu, kemudian kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.